Pemirsa, fakta apa saja yang sudah diungkap dalam sidang lanjutan kasus kematian Mirna dengan terdakwa Jessica? Kabarnya sesaat lagi. Pemirsa, dalam sidang lanjutan kasus kematian Mirna dengan terdakwa Jessica, perhatian media juga tertuju pada hadirnya Kombes Pol Krisnamurti yang duduk menyaksikan jalannya persidangan. Kehadiran Krisnamurti di persidangan menarik perhatian publik. Namun ketika dimintai ketanggapannya mengenai jalannya persidangan, mantan Dirkrimum Polda Metro Jaya yang kini Wakapolda Lampung ini menolak untuk berkomentar. Krisna mengatakan sidang Jessica terbuka untuk umum, maka publik bisa menilai. Ia juga ingin memastikan analisis pembuatan kopi yang dilakukan barista Cafe Olivier hingga bagaimana racun sianida masuk ke tubuh korban. Penyidikan ini kan seperti ban berjalan ya. Sistem peradilan pidana ada penyidikan, penuntutan, peradilan. Jadi apa yang ada di peradilan ini awalnya dari kami. Kami memastikan apa yang kami lakukan sinkron dengan apa yang dilakukan pada sistem peradilan pidana. Penyidik Polda Metro Jaya sama sekali tidak dari awal meletakkan satu orang tertentu sebagai tersangka, tidak. Jadi itu dilakukan secara komprehensif, teliti terhadap konstruksi kronologis peristiwanya. Ya. Jadi misalnya ada orang mati, kemudian diketahui dari ahli forensik matinya karena zat korosif. Zat korosifnya kemudian ditemukan cyanida, cyanidanya kemudian diurut, ditemukan di kopi. Pertanyaannya harus jawab, siapa yang masukkan cyanida ke dalam kopi. Jadi kami melakukan penyidikan dari awal pembuatan kopi sampai kopi masuk ke dalam tubuh korban. Jadi semua orang bisa jadi potensial suspek. Itu yang kemudian kami terus pantau sidangnya dan jaksa penuntut umum cukup sinergis dengan kami. Hasilnya luar biasa. Sekarang semua sudah di ranah persidangan. Jadi saya tidak berkomentar tentang materi persidangan. Tidak, sama sekali tidak. Kami insya Allah jalani penyidikan ini dalam kapasitas secara objektif. Tidak ada tendensi apapun dalam rangka menegakkan hukum dan insya Allah dilakukan. Sementara itu, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, menolak bukti CCTV yang diputar dalam persidangan kemarin. Menurutnya, rekaman yang diputar bukan berasal dari sumber atau flashdisk yang menjadi barang bukti. Iya, kan ini yang disita. Jelas kan? Iya kan ini yang disita, bukan di situ, beda dong. Loh iya kan kita tanya, apakah ini yang diputar? Bukan, iya gitu dong. Bukan kan? Makanya. Bukan. Ya. Soal isi nanti kita bicara. Soal teknologi kita bicara. Jadi faktanya yang diputar di sini adalah barang bukti yang berbeda dengan barang bukti yang disita polisi. Ini poin dulu. Saya izin ya, ini sudah menyimpulkan. Loh, saya sudah dijawab tadi Mas. Langsung saja pertanyaan, Pak. Langsung saja pertanyaan. Sudah ya. Majelis sudah paham itu. Saya dari jaksa, dari ahli, dari penasihat hukum sudah paham majelis. Tapi tidak perlu saya katakan di sini. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami penasihat hukum menyatakan keberatan atas diputarnya barang bukti yang diputarnya ini yang bukan sesuai dengan barang bukti yang sebenarnya. Keberatan. Ya. Lantas bagaimana tanggapan suami Wayan Mirna Salihin Arif Sumarko usai sidang mendengarkan saksi ahli digital forensik? Pemirsa, berikut pernyataan Arif usai mengikuti sidang. Masalah CCTV yang di ini ya. Jadi kan ya saya yakin ahli kan pasti ada cara-caranya dalam
meninvestigasi itu. Dan saya yakin pula, itu kan ahli sudah menjelaskan dia mempunyai sistem hash itu yang untuk mendeteksi apakah itu palsu atau bukan, itu asli dari DVR atau bukan. Itu kan udah dilakukan, dan itu memang asli yang dari DVR-nya Olivier gitu loh. Dan publik kan bisa menilai sendiri kalau sikap-sikapnya Jessica pada saat itu membantu apa enggak. Saya kelihatan kan Hani di situ yang lebih panik lah, dia yang nelfon saya, dia yang bantu dorong Mirna segala macam. Proses persidangan yang berlangsung, apa yang dilakukan saksi itu sudah cukup puas sudah cukup dijelaskan Itu sesuai dengan saksi ahli kan, maksudnya sesuai dengan tugas mereka juga gitu, sesuai dengan kerjaannya. Kami ingin keadilan aja untuk Mirna. Kami akan mengupayakan apapun untuk Mirna. Pokoknya kami ingin gitu loh, Mirna istirahat dengan tenang. Kita sendiri nggak terima ini gitu. Maksudnya kejadian ini kita nggak mau ini terjadi sama siapapun gitu loh. Kita ingin mencegah hal ini gitu loh. Gimana caranya ya? Biarkanlah hukum di sini membuktikan gitu loh. Bukti-bukti kan semua dipegang polisi ya. Nanti jaksa yang mengeluarkan. Pemirsa, melalui rekaman video CCTV, gerak-gerik Jessica dianalisa oleh sejumlah saksi ahli dalam persidangan kemarin. Kabarnya sesaat lagi. Jangan pakai pemutih untuk Pemirsa, berdasarkan keterangan saksi ahli digital forensik Muhammad Nul, terdapat 7 dari 29 file kamera CCTV yang menjadi domain pemeriksaan. Dengan sejumlah metodologi, saksi ahli memperlihatkan sejumlah detail kejadian gerakan mencurigakan Jessica yang sempat terlewatkan. Dan pemirsa, kabar ini sekaligus menutup bedah kasus pada hari ini. Saya Windy Wellingtonia, sampai jumpa. Dengan mengenakan blus coklat, lengan pendek hitam dan celana hitam, serta tas tenteng berwarna coklat. Pukul 15:30 menit 49 detik, Jessica datang, dan selang semenit ia masuk ke dalam Cafe Olivier di Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Ia memesan meja atau table ke resepsionis. Pukul 15:32 menit 36 detik, Jessica keluar kafe. Selang 1 jam kemudian, pukul 16:14 menit 5 detik, terdakwa masuk kembali ke dalam Cafe Olivier dengan membawa 3 paper bag berukuran kecil. Sebelumnya, dari pantauan kamera belakang, pukul 15:30 menit 49 detik, terdakwa Jessica menuju ke meja 54 tanpa membawa paper bag, dan pukul 16:14 menit, Jessica kembali ke meja 54 dengan membawa paper bag. Di awal, Jessica duduk di ujung sofa. Pukul 16:17:40 detik, terdakwa Jessica berdiri keluar meja. Ia menuju ke tempat penyajian untuk memesan koktail. Jessica sempat menoleh ke belakang. Di pukul 16:19 menit, Jessica bahkan berfoto selfie ke arah meja 54 yang dibantu petugas kafe. Usai berselfie, Jessica berulang kali memperhatikan meja 54-nya itu. Menit kemudian, Jessica menuju ke arah kasir dengan ditemani Marlon, seorang pelayan kafe. Jessica memesan kopi es Vietnam.
Perbincangan antara Marlon dan Jessica terlihat dalam CCTV. Dan selanjutnya Jessica membayar minuman dan masih didampingi pelayan Marlon. Pukul 16:21:53. Gelas terlihat bening saat Marlon menuangkan susu dan es. Lalu 1 menit kemudian, gelas itu yang berada di belakang kasir ditarik dan berada di depan kasir beserta bubuk kopi. Semenit kemudian Jessica kembali ke meja 54. Ia bergeser, posisinya terhalang tanaman hias. Selanjutnya pelayan membawa pesanan es kopi Vietnam. Di menit ke-24, seorang pelayan datang dan melihat gelas masih putih dengan sedotan di luar. Penyajian es kopi Vietnam selesai. Tiga menit kemudian pesanan koktail datang dan ditaruh di posisi jauh.